Renungan Minggu Biasa ke-29 tahun B. Orang yang siap melayani, dialah yang menjadi bagian di dalam Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 53 ayat 10 sampai 11. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 14 sampai 16, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Saudara-saudariku terkasih, impian menjadi orang terbesar, orang nomor satu, adalah cita-cita dan harapan banyak orang. Mereka lebih menginginkan menjadi penguasa daripada menjadi pelayan. 3 bacaan hari ini mengungkapkan seorang hamba yang dipanggil untuk menjadi pelayan. Nabi Yesaya menyadari diri sebagai pilihan Allah yang diutus untuk menghadirkan dan membangun dunia yang berkelimpahan keadilan, bukan saja untuk segelintir orang, tetapi untuk seluruh dunia. Maka sebagai nabi, ia dituntut agar bersikap rendah hati dan lembut hati dalam tugas pelayanannya. Hamba Allah dalam mengalami banyak tantangan dan penderitaan, serta menanggung beban penderitaan demi keselamatan umat manusia. Ia harus menjadikan dirinya sebagai kurban penghapus dosa. Saudara-saudariku terkasih, gambaran hamba Allah itu disebutkan oleh penulis kitab Ibrani sebagai pribadi yang sangat mengalami banyak cobaan dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Tidak ada satu cobaan yang ditolaknya. Ia menerima dan menghayati semua cobaan itu dengan sukarela. Ia mengalami derita manusia. Ia beranggapan bahwa derita manusia adalah deritanya, sukacita manusia adalah sukacitanya. Ia hanya seorang Nazaret yang tidak terkenal. Ia hanya seorang anak tukang kayu, anak Maria dan Yosef. Ia mengalami penderitaan bersama murid-muridnya. Ia ada dan selalu merasakan suasana penderitaan orang-orang berdosa dan orang-orang sakit. Ia mengalami kehidupan mereka. Ia sungguh-sungguh masuk dan merasakan suasana hidup mereka, kecuali dalam hal dosa. Hamba Allah yang sungguh merasakan hidup kita akan menjadi sumber harapan dan sukacita, sumber iman dan kekuatan. Saudara-saudariku terkasih, panggilan untuk menjadi hamba Allah yang menderita rupanya tidak diminati oleh para murid Yesus. Mereka berusaha untuk mencari kedudukan, mencari pangkat dan jabatan, untuk bisa memerintah orang lain, untuk bisa menjadi penguasa orang lain. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan permintaan Yakobus dan Yohanes untuk diberi tempat duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan Yesus. Berhadapan dengan keinginan yang dicita-citakan dan dirindukan oleh para murid, Yesus tegas mengatakan, "Hendaknya kamu jangan bersikap seperti para penguasa dunia untuk memerintah dengan tangan besi, untuk memeras orang-orang kecil, tetapi hendaklah kamu menjadi pelayan, berkorban untuk orang lain, memberikan diri untuk kebahagiaan orang lain." Maka untuk menjadi pemimpin, seorang dituntut bukan untuk menjadi penguasa, tetapi pelayan. Sebagai pemimpin, ia dituntut untuk membuat orang lain hidup dan berkembang, menjadi manusia yang baik dan benar. Ia harus menyerahkan seluruh dirinya demi
kebahagiaan orang lain. Menjadi pemimpin, ia harus menjadi pelayan sesuai dengan firman Yesus sendiri. Dia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Inilah semangat hidup yang harus dimiliki oleh para pengikutnya, murid-muridnya. Saudara-saudaraku terkasih, kadang kita juga berlomba untuk menjadi orang nomor satu, menjadi orang yang terpenting, orang yang baik di antara orang lain. Menjadi orang nomor satu, orang terbaik, orang penting, tanpa mengorbankan orang lain, itu sangat dibutuhkan dalam hidup seorang pelayan Tuhan, dalam gereja maupun dalam keluarga. Namun menjadi orang nomor satu dengan mengandalkan kuasa untuk memerintah dan memeras orang banyak hingga menderita, membutuhkan sikap pertobatan dan metanoia. Mari kita berjuang untuk menjadi orang nomor satu dalam gereja, dalam rumah tangga, di tengah masyarakat, dengan lebih mengutamakan sikap melayani, bukan dilayani. Kita belajar dari Yesus Kristus, Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya demi kebahagiaan banyak orang.